Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Fendi di sini. Adik-adik, seperti biasa, Kak Fendi bakal ngajarin sesuatu hal yang baru kepada kalian semua. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini, Kak Fendi bakalan ngajarin kalian tentang konsep pecahan. Nah, adik-adik yang belum mengerti, yuk simak video Kak Fendi. Let's go! Nah, adik-adik, langsung saja kita ke materinya tentang konsep pecahan. Nah, apa sih itu pecahan? Pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Nah, Kak Pendi kasih contoh. Misal, kita mempunyai sebuah pizza. Lalu, kita memotong pizza tersebut. Nah, dari pizza yang kita potong dan kita makan, itulah merupakan bagian-bagian atau pecahan dari pizza. Nah, lanjut kita ke bentuk pecahan. Gimana sih bentuk pecahan? Bentuk pecahan itu A per B. A itu disebut dengan pembilang. Nah, sementara B disebut dengan penyebut. Nah, kata kuncinya yaitu pembilang merupakan beberapa bagian saja dari benda. Sementara penyebut merupakan jumlah seluruh bagian dari benda yang utuh. Kita lanjut. Misal, ada sebuah pizza yang utuh. Lalu, satu bagiannya kita makan. Berapakah pecahan yang kita makan? Nah, karena satu bagiannya sudah kita makan, berarti kita hitung satu pembilangnya. Lalu penyebutnya ada berapa? Penyebut itu merupakan bagian keseluruhan. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti penyebutnya ada 4. Jadi pecahan yang kita makan yaitu 1 per 4. Nah, karena bagian pecahan yang sudah kita makan, ada juga bagian pecahan yang tersisa. Pecahan dari pizza tersebut. Berapakah bagian dari pecahan pizza tersebut? Kita hitung pizza yang masih tersisa. Berapa pizza yang masih tersisa? 1, 2, 3. Jadi, dari bagian utuh pizza tersebut yang tersisa hanya 3 dari seluruh bagiannya. Berarti kita tulis pembilangnya 3 dan penyebutnya sama. Kita hitung dulu pizzanya dari awal, yaitu pizza utuhnya ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Berarti pizza yang tersisa adalah 3 per 4 bagian pizza. Jadi begitu. Nah, dalam sebuah pecahan ada bentuk-bentuk pecahan. Yuk kita bahas satu-satu. Yaitu ada pertama pecahan sebagai pembagian. Yang kedua pecahan sebagai perbandingan. Ketiga pecahan sebagai bagian. Seperti yang kakak jelaskan tadi itu pecahan sebagai bagian. Yuk kita bahas yang pertama, yaitu pecahan sebagai pembagian. Misal ada contoh soal 5 dibagi 7. Nah, kan ini tidak bisa dinyatakan dengan bilangan bulat. Nah, kita dapat menyatakannya dalam bentuk pecahan. 5 bagi 7 sama dengan 5 per 7. 5-nya merupakan pembilang dan 7-nya merupakan penyebut. Yang kedua, bentuk pecahan yang kedua ada pecahan sebagai perbandingan. Misal, ada kelereng biru dan ada kelereng biru 20 butir dan ada kelereng putih 25 butir. Nah, berapakah bentuk pecahan jika kita membandingkan kelereng biru dengan kelereng putih? Dapat kita tulis dengan
20 berbanding 25 atau 20 per 25. Ini merupakan bentuk pecahan dari perbandingan kelereng biru dan kelereng putih. 20 ini melambangkan kelereng biru dan 25 ini melambangkan kelereng putih. Lanjut, kita ke bentuk pecahan yang ketiga. Nah, ini juga sudah sempat Kak singgung di awal tadi. Nah, berapa bagian dari pizza ini kita bisa nyatakan dalam bentuk pecahan. Misal, yang pertama, berapa bagian pizza yang tersisa? Nah, karena ini sudah dimakan, yang bolong-bolong ini artinya sudah dimakan ya adik-adik. Kita hitung berapa yang sudah dimakan. 1, 2, 3. Nah, 3 bagian pizza sudah dimakan. Jadi yang tersisa hanya 1, 2, 3, 4, 5. 5 bagian pizza yang masih tersisa. Nah, coba kita hitung keseluruhan bagiannya. Ada berapakah untuk kita mengetahui penyebutnya? Karena sudah mengetahui pembilangnya yaitu 5, kita hitung dulu penyebutnya. Ada berapakah bagian keseluruhannya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti penyebutnya ada 8. Berarti bagian pizza yang tersisa adalah 5 per 8 atau 5 penyebut. 5 pembilangnya dan 8 merupakan penyebutnya. Lanjut kita ke pecahan yang senilai. Nah, dalam pecahan senilai ini dapat kita cari dengan 2 cara. Cara yang pertama yaitu mengalikannya dengan angka yang sama. Misal, 1/2 dengan berapakah pecahan 1/2 ini memiliki nilai yang sama atau pecahan yang senilai dengan 1/2? Nah, kita bisa menggunakan cara mengalikannya dengan angka yang sama. Misal, di sini Kak Fendi mengalikannya dengan angka 2. 1 penyebutnya juga dikali 2, pembilangnya juga dikali 2. Ini dinamakan penyamaan bilangan ya adik-adik. Penyebutnya dikali 2, penyebutnya dikali 2, pembilangnya juga harus dikali dengan 2. Jadi, berapa hasilnya? Hasilnya yaitu 2/4. Berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa 1/2 merupakan pecahan yang senilai dengan 2/4. Nah, itu mencari pecahan senilai dengan mengalikan dengan angka yang sama. Kita juga dapat mencari pecahan yang senilai dengan cara yang kedua, yaitu dengan membagi dengan angka yang sama. Yang tadi mengalikan, sekarang kita membaginya. Misal ada pecahan 8/10. Kita coba membaginya dengan bilangan atau angka yang sama. Nah, 8 bisa dibagi 2. 10 bisa dibagi 2. Yuk coba kita bagi keduanya dengan bilangan atau angka 2. 8 dibagi 2, yaitu ini penyebutnya dibagi 2, pembilangnya dibagi 2, penyebutnya juga dibagi dengan 2. Hasilnya sama dengan 4/5. Jadi, 8/10 adalah pecahan yang senilai dengan 4/5. Nah, jadi begitu adik-adik. Bagaimana? Mudah bukan? Dengan penjelasan Kak Fendi harap adik-adik bisa memahami tentang konsep pecahan. Baik, sekian dulu video dari Kak Fendi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye!